Cuman yang gue lihat di sini tuh kayak nggak ada potongan-potongan bombay yang lucu gitu ya. Kayak bener-bener dagingnya nih. Tadi kita cobain, barangkali ini enak. Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Ya, di video kali ini memasuki bulan puasa, paling enak apa? Enggak, paling enak adalah nonton set food gitu loh. Di video kali ini gue sudah menyediakan makanan dari resto paling rendah yang kita temukan di ojek online. Ratingnya gitu ya, bukan derajatnya. ratingnya. Jadi kita udah temuin ini ada masakan Jepang gitu guys. Jadi dia jual katsu, jual teriyaki ya. Perdagangan manusia nggak? Jadi jual katsu teriyaki gitu kan. Dan ini menurut gua kelihatannya oke banget gitu ya ratingnya. Jadi kita udah pick beberapa menu di sini. Dia punya rating, kita bacain dulu. Nah, dia tuh ratingnya 3,8 dari 800 lebih per review ya. Mungkin gue bakal bacain sedikit aja kayaknya. Nih, ada yang komen katanya begini coy. Sayuran, saladnya mana? Tolong diperhatikan dong pesanannya gimana sih? Oke, terus ada yang komen juga katanya, apa-apa ini nih, beefnya keras banget, chicken crispy-nya keasinan. Saran, jangan pernah beli di sini tuh. Dia memberikan saran untuk konsumen lain, bukan untuk pembelinya, penjualnya. Nah, gue nggak beli ayam di sini, katanya ayamnya habis, jadi kita beli yang beef-beefnya doang. Makanya gue cari yang komenan beef ya. Ada yang bilang dagingnya kurang empuk, ada yang bilang keasinan. Nah, makanya di sini gue penasaran, pengen cobain. Gue udah pesen ada yang beef katsu, ada yang beef teriyaki, ada yang apa ya ini ya? Kita nggak pesen jujur. Langsung aja kita cobain mungkin dari yang beef katsu ya. Kita cobain beef katsu ya. Ya, di sini gue udah beli yang beef katsu. Ini harganya 40.000. Deskripsinya daging diberi tepung roti, rasanya gurih ya. Kita coba apakah gurih. Ya, kalian bisa lihat dagingnya. Ini kelihatan daging. Gue nggak tahu ya guys ya. Coba menurut kalian gimana guys? Ini gue ngeliat dagingnya kayak daging rebus belum matang ya guys ya. Tuh masih ada bagian-bagian gininya loh. Mana dingin ya, dinginnya tuh dingin gitu loh, bukan suhu ruangan, dingin tuh ya. Dagingnya bentuknya sangat menarik ya. Tepung rotinya ya, nanti kita cobain aja. Dia juga dapat kayak gini, kayak saus teriyakinya gitu ya tuh. Terus habis itu dapat salad. Nah, tadi ada yang bilang kayak saladnya mana, ada loh, anjay. Cobain. Tapi seperti biasa gue bakal bacain nama gelas dulu. Oke. Ini ada yang komen ya, dari si Nota Tubi. Dia bilang kaitannya gini. Next, sebut nama temanku Mang, namanya Rion. Dia hobi mancing, tapi nggak pernah dapat. Doain semoga mancingnya bisa dapat ikan. Oh, mungkin sebelumnya bukan mancing ikan gitu ya. Coba kita cobain aja, apakah ini enak. Tapi sebelumnya kita minum bersama Rion dulu, yang doyan mancing ya. Yuk, kita minum bersama Rion. Bismillah. Oke, langsung aja kita cobain. Nggak pakai babi bu, karena ini pasti sudah terintegrasi dengan dagingnya. Kita langsung corotin aja ya. Guntingnya nggak mau gue gigit plastiknya, jangan abangnya habis garuk-garuk ya kan. Anjir, ini kasih kodam gak ini plastik? Apa ini gue yang tumpul ya? Oh udah nih, yuk. Tuangnya guys ya. Set. Jah. Ya mau beli guntingnya bisa cek di affiliate supaya guntingnya nggak kayak gua. Tuh di affiliate ada gunting yang tajam aja. Ini. Tuang ya. Yuk, bismillah. Set. Ini dia saus-sausnya. Mantap loh ya. Oke, ini dia kalian bisa lihat. Ini tuh udah tersiram dengan kuah-kuah tadi, saus-saus tadi. Kita cobain langsung, kita angkat dagingnya. Yuk coba ya. Makan dulu muntah belakangan, gas. Menurut gue ya, gue makan tepungnya doang ya, coba ya. Ini tepungnya doang gue makan ya. Sumpah gue gak bohong ya guys ya. Gue pernah makan beef katsu, kebetulan baru banget malah beberapa hari yang lalu makan beef katsu, tapi yang mahal lah ya. Maksudnya yang enggak, ini kan secara harga dia lebih murah gitu ya, dibandingkan yang gue pernah makan. Tapi dari referensi yang pernah gue coba, itu at least anjay, jadi game at least gue. Nah, at least harus ya beef katsu itu kan ada bumbunya, ada seasoningnya gitu guys ya.
bumbu katsu lah ya, gimana kayak peppernya kerasa, asin-asinnya ada. Ini yang gue rasain, lu lihat dah. Gue ngerasain ya, tepung rotinya kayak pisang goreng pasir, Pak. Gue ngerasain kayak cocoknya tuh ada di pisang goreng, gue ngerasainnya. Kayak ada wangi-wangi makanan manis ya, seriusan. Bumbu yang tadi gue cerotin ke sini juga rasanya manis gitu ya, tidak ada gurih-gurihnya. Dan dagingnya pun tidak, maksudnya nggak ada seasoningnya gitu loh guys, kayak nggak ada rasa makanan gurihnya. Kayak daging rebus biasa, sumpah dah. Cobain lagi deh untuk memastikan lidah gue. Ini kita ambil, set, yuk makan. Tuh, wanginya tuh kayak wangi takjil, Pak. Yuk, mari. Kayak menurut gue tuh, kalau dibilang makanan manis ya. Nggak ada gurihnya, nggak ada apa, kalah sama bumbu manisnya itu juga kalah gitu. Menurut gue kurang sih ya, cuman belum sampai men-trigger saraf-saraf gue. Tapi menurut gue ini kurang banget. Sekarang kita cobain saladnya. Ini dapat salad ya. Tadi dia berarti udah diprotes terus dia kayak, saladnya berbenah. Kita coba. Saladnya juga biasanya kan wortel, terus kol gitu ya, mayo udah gitu. Biasanya gitu doang ya. Ini dapat selada, coy. No. Gila. Caesar salad nih. Saladnya nggak mau keluar, guys. Sumpah, harus diginiin nih. Dipadet-padetin, Mas. Jangan terlalu dipaksa dah, Mas. Dipaksa masuk. Ya Allah, guys. Ini ya, bebat selada. Ini wortelnya. Tuh. Saran saya, Mas, asap pisau, Mas. Bener dah. Masa gua harus ngerakit? Ini mayonya. Kita cobain dulu. Kita kasih mayonya. Apakah mayonya juga oke gitu loh. Apakah ini mayo-mayo murni? Nah, kita nggak tahu ya, Pak. Kita harus coba. Apa, gue maksudnya murni apa dia beli gitu loh. Coba ya. Kan ada, bukan murni apa sih guys? Maksudnya kayak dibuat gitu loh. Tuh. Ini komen-komennya pasti pada kayak kampret tau gak kalian kalau komen, Mas Hanif menikmati kemurniannya loh ya. Mas Hanif meremelek menikmati loh ya. Kurang ngajar emang lo pada. Cobain ya. Woi lacik. Cobain ya. Set. Gimana sih guys? Yuk makan. Makan dulu mentah belakangan. Yang mau gue apresiasi, mayo abangnya enak. Maksudnya gini guys, biasanya usaha-usaha set food yang gue coba, itu mayonya pakai mayo murah, tau kan lo? Yang mayonya bening, putihnya tuh ada putih-putih beningnya gitu loh guys. Nah kalau menurut gue, ini tuh mayonya tuh lebih kerasa gitu loh, lebih kental. Lu lihat ya, tipe-tipe mayo yang ada kayak aroma bawangnya tuh apa gitu ya. Jadi kayak nggak plain kental asam doang guys. Komennya gue udah buat ngarahnya kemana ntar. Tuh ya, kentalnya mantep tuh. Kalau untuk mayo dan saladnya, menurut gue ini saladnya kalau misalnya dia wortelnya dibanyakin gitu ya, ini akan lebih mantep sih kalau menurut gue ya. Tapi ini oke lah, mayonya nggak pakai mayo murah. Tapi untuk beef katsunya, nggak banget, sumpah set sih kalau menurut gue. Nah, ada satu menu yang menjadi misteri, tapi gue taruh aja di akhir kali ya. Kita cobain yang beef teriyakinya dulu. Kita cobain dulu yang beef yakinikunya. Kita cobain beef yakinikunya. Nah, ini dia beef yakiniku yang gue beli dengan harga 37.000. Buat gue, dengan harga segitu, porsi dagingnya lumayan. Mengingat ini harga ojek online kan ya, tuh. Dagingnya hitungannya lumayan loh, asli dah. Cuman yang gue lihat di sini tuh kayak nggak ada potongan-potongan bombay yang lucu gitu ya. Kayak bener-bener dagingnya nih. Tapi kita cobain, barangkali ini enak. Ini dia dagingnya, tuh. Dia dagingnya tipenya bukan yang banyak lemak ya guys ya. Lean gitu loh dia tuh. Cobain ya. Wanginya kenapa mirip kayak adonan beef katsu ya? Sumpah. Ya mari. Makan dulu muntah belakangan. Yoit! Sumpah manis banget ya, anjay. Manis, ada wangi tepung-tepung pisang goreng pasir gitu ya. Jadi menurut gue kayak wanginya ini sama yang katsu tadi mirip, sumpah, walaupun beda hidangan. Jadi maksud gue gini ya, harusnya tuh kayak ini terasa manis gurihnya harusnya balance menurut gue ya. Terus ditambah aroma-aroma bawang bombay, biasanya gitu nggak sih? Tapi kalau lu lihat di sini, ini menurut gue ya jatuhnya lama-lama kayak dessert pak, kayak dessert seriusan. Karena menurut gue manis banget, manisnya tuh manis banget. Terus yang kerasa jadinya apa? Rasa lain tuh mudah terlupakan di otak gue coy. Bahkan lidah gue
bingung mau nyampein apa ya ke otak gue, rasa apa sebenarnya nih makanan. Jadi nggak ada aroma-aroma dari makanan gurihnya. Malah cenderung mirip yang kayak tadi beef katsu, kayak ada aroma-aroma pisang goreng pasir. Cobain ya. By the way, yang ini tidak beserta dengan kondimen-kondimen lainnya gitu ya. Jadi bener-bener yaudah gini doang. Ya mari. Sumpah manis banget, gila. Wow. Gue yakin nih, dia sadar ini manis banget ya. Anjir, makananku manis banget itu kan. Apa gue balance ini sama garamnya? Garamnya naruh banyak, sekarang manis banget, asin banget. Wah, biar ada affiliate-nya nih. Obat gula sama hipertensi. Check out. Nggak guys, canda guys. Ya menurut lu set apa enggak bang? Set belum sampai nge-trigger hormon-hormon dan saraf kue gua, tapi menurut gue ini sebagai beef yakiniku, menurut gue sih set ya, karena nggak jelas banget asli. Bahkan dia mau jadi semur pun gagal. Kan biasanya kalau ini gagal nih, yakinikunya dia bukan yakiniku, lebih ngarah-ngarah ke semur. Tapi kan semur enak gitu ya. Bukan gagal berarti semur gagal, tapi kan kayak wah jadi salah kiblat nih. Ini dia mau jadi semur pun nggak bisa. Ya udahlah ya, ada satu menu menurut gue yang jadi anomali di sini. Gue nggak tahu menyebutnya apa. Kita cobain aja menu anomalinya. Oke guys, jadi ada menu yang tadi gue beli sebenarnya adalah chicken crispy original. Cuman gue sempat dihubungi sama penjualnya, katanya chicken crispy-nya habis, alias semua ayam habis. Dia bilang gitu, adanya daging-daging doang. Oke, ganti deh pakai beef wafuyaki, ada nggak ya? Karena di menunya kan ada beef wafuyaki kan. Ada, dia bilang. Ya udah beef wafuyaki aja, gue bilang. Digantilah sama beef wafuyaki. Coba guys, lu sekarang search, buka Google, buka Safari, lu search beef wafuyaki. Lu search guys, biasanya tuh daging dipotong kecil-kecil biasanya ya. Biasanya kalau lu beli di teppanyaki itu ditumis-tumis gitu, dikasih tumisan sayur, biasanya toge gitu loh. Kayak tumisan toge yang simple, yang cuma dikasih seasoning, bawang putih, dan lain sebagainya. Intinya simple lah bumbunya. Wafuyaki macam apa guys? Nyampe-nyampe, ini gue nggak tahu ini ayam atau daging asalnya. Dia bilang tadi ayamnya habis semua. Coba kita belah ya. Ternyata ada ayamnya. Jadi ini sesuai pesanan. Ngapain ngechat anjing? Ngapain ngechat? Menu ayamnya habis. Buang-buang waktu aja lu. Udah gue mikir tadi, gue sampai nyari-nyari menu adanya apa ya? Beef wafuyaki deh. Beef wafuyakinya ada. Ya udah gue terbayang-bayang dong di rumah gue. Jadinya ayam crispy tetap sesuai pesanan anjir. Sumpah. Ya udah lah ya. Ya udah gue sebut ini ayam crispy ya. Gue beli harganya 19.000 berarti nih. Ini kayak gini ayam crispy-nya. Sumpah kagak nanya dulu apa, sumpah dah. Dada nih, gede sih dadanya ya. Cobain deh. Apa beli dulu di warung lain ya? Cobain, bismillah. Makan dulu bentar belakangan. Sebenarnya menurut gua, buat sebuah ayam goreng, tekstur kriukannya boleh juga. Keriting-keritingnya lu lihat dah. At least dia ngerti cara nepungin ayam. Jadi misalnya tepungnya tepung kering, celupin ke air, terus tepungin lagi biar dapat tekstur keritingnya. At least paham di bagian itu dulu guys. Gue nggak tahu dia pakai yang premix yang kayak tepung-tepung udah jadi apa gimana. Cuman emang udah ada seasoningnya, kerasa, lebih kerasa bumbunya menurut gue ya. Gue bisa bilang di antara menu semua ini dia paling bakat bikin ayam goreng sumpah. Jangan ngasih nama aja Jepangan, udah jual aja ayam goreng. Tuh. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue agak kurang bumbu dikit, tapi karena gue udah cobain yang sebelum-sebelumnya ini, gue jadi kayak ngerasa bersyukur ketemu ini pak. Ini bisa gue makan asli, disausin aja nih pakai saus-saus Belibis atau apa gitu, enak coy. Atau Indofood. Tuh, kulitnya nggak alot, nggak bikin langit-langit tercabik-cabik. Jadi oke, lihat dagingnya juga tuh. Ya dagingnya tuh matang sempurna, nggak dry. Tuh. Cobain ya. Asin-asinnya juga masuk sampai dalam. Cuma emang kayak kurang aroma khas aja gitu di ayam goreng ini. Tapi overall menurut gue ini enak. Jadi gimana bang? Kesimpulan lu buat tempat makan ini bang? Karena dia sebenarnya brandingannya jual makanan Jepang ya. Menurut gue makanan Jepangnya nggak banget ya. Jadi bisa gue bilang resto ini sebenarnya set asli, nggak bohong gue sumpah. Cuman gue harus apresiasi dia jual ayam goreng enak. Maksudnya enak tuh gini loh, normal dibandingkan menu dia yang lain. Jadi gue bisa bilang, mendingan abangnya fokus develop ayam goreng aja udah. Jangan sosokan Jepang, sumpah. Oke, segitu aja lah ya. Kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi makanan aneh lainnya, kayak
Bang, gue pernah lihat nih bang, ada yang ratingnya kacau banget. Kirim aja ke email gue, nanti yang menarik bakal gue kontenin. Atau kalau kalian punya pengalaman sendiri nyobain suatu tempat makan terus kayak rasanya kacau banget gitu ya, kirim juga di email, nanti gue bakalan kontenin di Subscriber Nightmares. Udah segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, terus bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.